Shalom, salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Saudara semua yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura. Senang sekali berjumpa kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna yang kami rasakan hari ini. Dan saatnya kami rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam Markus 16 ayat yang ke-7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Puji Tuhan. Saudaraku, jikalau kita membahas tentang hari esok, saya percaya tidak seorang pun yang tahu. Itulah sebabnya banyak orang tanpa terkecuali terkadang merasa takut dan khawatir karena memang hari esok itu berada di luar pikiran kita. Oleh sebab itu, Salomo menasihati, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Namun sebagai anak-anak Tuhan, tidak seharusnya itu terjadi apabila kita mempercayai bahwa Tuhan telah mendahului kita dalam perjalanan kehidupan yang akan kita lalui. Dari pembacaan firman Tuhan hari ini dalam kisah kebangkitan Tuhan Yesus, malaikat menyampaikan pesan kepada para wanita yang membawa rempah-rempah ke kubur supaya memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dan telah mendahului mereka ke Galilea. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan tahu akan hari esok dan telah mendahului kita di depan. Di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-8 dikatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Karena Tuhan telah mendahului kita, maka Ia tahu jalan mana yang harus kita tempuh. Dia akan menuntun hidup kita kepada rencananya, dan semuanya itu tidak akan mendatangkan bahaya bagi kita, saudara. Tuhan tidak saja telah mendahului kita, tetapi Ia juga yang akan menyertai kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita menjadi khawatir, takut, putus asa, hilang pengharapan dan kecewa jika kita yakin bahwa Tuhan telah mendahului kita, menyertai kita dan berada di antara kita. Oleh karena itu, andalkan Tuhan dalam segala hal, saudara, karena Dia adalah pemegang kendali hidup kita. Semua ini harus memacu kita untuk lebih setia dan lebih beriman kepada Tuhan. Dalam segala hal, andalkan Tuhan karena Dia adalah pemegang kendali hidup kita. Dunia boleh bergoncang dan orang dunia boleh berkata bahwa esok tidak ada harapan. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, masa depan itu ada dan pengharapan kita tidak akan pernah hilang karena Dia memegang hari esok kita, saudara. Saudaraku, kita sering mendengar berita-berita yang menakutkan, hampir setiap hari kita dengar. Tidak bisa disalahkan jika semua orang merasa takut dan khawatir menghadapi hari esok. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu bersikap sama seperti mereka. Firman-Nya berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Karena itu, kita tidak perlu disibukkan memikirkan keadaan esok dengan dihantui oleh berbagai hal yang membuat takut dan khawatir. Apalagi rasa takut dan khawatir itu sampai-sampai melampaui iman kita kepada Tuhan Yesus. Sekalipun dunia dipenuhi dengan goncangan di segala bidang kehidupan, tetapi kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah
menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, marilah kita menjalani hidup ini dengan sikap yang optimis. Sebab firman Tuhan berkata, hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup karena percaya berarti melangkah dengan iman, karena kita bukan lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri, melainkan mengandalkan Tuhan dan berserah kepada pimpinan Tuhan. Janganlah pernah melewatkan hari tanpa melibatkan Tuhan dan minta penyertaan Tuhan dalam segala hal, saudara. Mungkin hari-hari yang kita lalui seperti berada di lembah bayang-bayang maut. Kita tidak perlu takut karena Tuhan beserta kita. Pemazmur berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tidak terasa kita sudah melewati hari-hari bahkan sampai detik ini. Tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak akan pernah sampai di hari ini, saudara. Karena itu, tetaplah mengucap syukur di segala keadaan. Mari kita menyambut setiap hari baru dengan memiliki tekad untuk hidup benar. Dan jangan lagi bermain-main dengan dosa. Sebab Tuhan pasti akan membuat pembedaan antara orang benar dan orang fasik. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari saudaraku, janganlah kita takut akan hari esok, sebab kita hidup berada dalam jaminan Tuhan. Mari arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan dan percayai setiap perkataannya, sebab Tuhan yang memegang hari esok kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan saat ini. Ajar kami ya Tuhan untuk tidak takut menghadapi hari esok, sebab Tuhan yang menjamin hidup kami, Tuhan yang pegang hari esok. Ajar kami setia dan mempercayai setiap perkataan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, dan dimanapun saudara kami berada. Mereka saat ini sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka. Berkati dan pulihkan hidup mereka. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, pendidikan, dan apapun yang mereka kerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa. Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi berbagai macam masalah, dan khususnya pandemi COVID-19. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan negeri kami, bangsa kami. Dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global segera berakhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.